Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Kusuma Rahayu dari kelas 3AD3 Teknik Kimia dengan nomor absen 19 dan nomor induk mahasiswa 18314101111. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku Gen Koplis pada problem 853 yaitu Evaporation in Double Effect Reserve Feed Evaporator. Umpan yang mengandung padatan organik terlarut 2% berat dalam air diumpankan ke double effect evaporator dengan umpan yang dipesan. Umpan yang masuk pada 100 derajat Fahrenheit dan terkonsentrasi pada 25% solid. Kenaikan titik didih dapat dianggap diabaikan, seperti halnya larutan panas. Setiap evaporator memiliki luas permukaan 1000 feet persegi dan koefisien perpindahan panasnya itu U1 500 dan U2 nya 700 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Umpan masuk ke evaporator nomor 2 dan uap pada 100 PSIA diumpankan ke nomor 1. Tekanan dalam ruang uap evaporator nomor 2 adalah 0,98 PSIA. Asumsikan bahwa kapasitas panas semua larutan cair adalah air. Hitung laju umpan F dan laju produk L1 dari larutan yang mengandung 25% solid. Petunjuknya yaitu asumsikan laju umpan, katakanlah itu F-nya 1000 pound mol per hour, kemudian dan nilai T1. Hitung luas dan T1, kemudian hitung laju umpan aktual dengan mengalihkan 1000 dengan 1000 per luas yang dihitung. Jadi di soal itu diketahui bahwa IF-nya itu 2% yaitu 0,02, TF-nya 100 derajat Fahrenheit, XL-nya 25% yaitu 0,25, A1 sama dengan A2 yaitu 1000 feet, U1 sama dengan 500 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit, U2 nya 700 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit, PS nya yaitu 100 PSIA, P2 nya 0,98 PSIA. Nah, langkah yang pertama itu kita menuju ke Appendix A29 di English Unit Continue page 964. Nah, disitu kita harus mencari suhu pada derajat Fahrenheit dari tekanan 100 PSIA menggunakan interpolasi. Nah, dari nilai interpolasi didapatkan pada vapor pressure 100, temperaturnya itu 327,7612. Kemudian mencari suhu pada derajat Fahrenheit pada tekanan 0,98 PSIA menggunakan interpolasi. Nah, jadi vapor pressure PSIA dari 0,98 itu diketahui temperaturnya dari hasil interpolasi yaitu 100,911. Nah, pada soal ditanya yaitu feed rate F dan L1 containing 25% solid. Jadi kita membuat diagramnya seperti ini, dimana double effect evaporator seperti ini, dari umpan yang nomor 2 diumpankan ke yang nomor 1. Kemudian asumsikan bahwa F-nya itu 1000 pound mol per hour. Raca massa totalnya dapat diketahui bahwa F sama dengan L2 plus V1 plus V2, di mana F sama dengan F kali XF sama dengan L2 dikali XL2 ditambah V1 plus V2 dikalikan 0. Maka hasil dimasukkan nilainya, F-nya 1000, XF-nya 0,02, L2-nya yang dicari, V1 plus V2 itu 0,25, sehingga didapatkan nilai L2-nya yaitu 80 pound mol per hour. Kemudian kita asumsikan bahwa F1 sama dengan F2, di mana F sama dengan L2 plus V1 plus V2, F-nya 1000, L2-nya 80, sehingga V1 sama dengan V2 yaitu dari hasil perhitungan 920 dibagi 2 yaitu 460 pound mol per hour. Kemudian dari efek 1, raca masanya itu L1 sama dengan V1 plus L2. V1 nya 460, L2 nya 80, sehingga L1
di efek 1 540 pound mol per hour. Kemudian di efek 2 neraca masanya itu F sama dengan L1 plus V2. Jadi L1 nya 540 ditambahkan dengan V2 nya 460, didapatkan nilai 1000 pound mol per hour. Sehingga sigma delta T yaitu TS1 min TS2, dari sini TS1 min TS2 didapatkan nilai 226,8502 derajat Fahrenheit. Kemudian mencari nilai delta T1 yaitu sigma delta T dikali 1/U1. Nah, sigma delta T nya ini dimasukkan 1/U1, 1/500 per 1/500 plus 1/700, sehingga didapatkan nilai 132,3293 derajat Fahrenheit. Dan T1 nya dapat dicari dari TS1 min delta T1, dimana TS1 nya dari sini, sehingga nanti delta T1 nya dimasukkan dari perhitungan ini, didapatkan nilai T1 yaitu 195,45319 derajat Fahrenheit. Kemudian delta T2 nya yaitu sigma delta T dikali 1/U2. Sigma delta T nya 226,8502 dikali 1/700 per 1/500 plus 1/700, didapatkan nilai delta T2 yaitu 94,5209 derajat Fahrenheit. Sehingga dapat dicari, ini maaf maksud saya T2 yaitu T1 min delta T2. T1 nya dari sini, delta T2 nya dari sini, sehingga didapatkan nilai T2 yaitu 100,911 derajat Fahrenheit. Kemudian selanjutnya dari appendix A29 English Unit Continued page nya 964, kita cari interpolasi pada TS2 100,911 derajat Fahrenheit. Kita mencari vapor saturation enthalpy dan liquid enthalpy-nya. Menggunakan data interpolasi dapat dicari nilai pada temperatur 100,911 derajat Fahrenheit, vapor saturation enthalpy-nya yaitu 1105,397173. Sedangkan nilai liquid enthalpy pada suhu 100,911 yaitu 68,958,267. Jadi HS2-nya itu 1105,39173 BTU per pound mol, dan liquid enthalpy-nya atau H kecil S2-nya 68,958,267 BTU per pound mol. Sehingga heat latennya atau lambda S2-nya yaitu vapor saturation enthalpy dikurangi dengan liquid enthalpy-nya, didapatkan nilai 1036,433463 BTU per pound mol. Kemudian dari data appendix A29 English Unit Continue pada page 964 juga dapat kita cari interpolasi pada T1 nya itu 195,4319 derajat Fahrenheit. Kita dapat mencari vapor saturation enthalpy dan liquid enthalpy-nya juga. Dari data interpolasi kita bisa mendapatkan bahwa pada temperatur 195,4319 vapor saturation enthalpy-nya yaitu 1144,64122. Sedangkan liquid enthalpy pada temperatur 195,4319 yaitu 164,4836276. Sehingga kita dapat mencari heat latennya yaitu atau lambda S1-nya dari H besar S1 atau vapor saturation enthalpy dikurangi dengan H kecil S1 atau liquid enthalpy-nya. Dimasukkan datanya sehingga dapat nilai 980,680,499 BTU per pound mol. CP-nya air adalah 0,999 BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Kemudian H kecil L1-nya itu CP dikali T1 min 0, sehingga HL1-nya yaitu 195,23646 BTU per pound mol. Sedangkan HL2-nya yaitu CP dikali T2 min 0 sama dengan 100,810089 BTU per pound mol. Sehingga
kita juga dapat mencari nilai HF-nya dari CP dikalikan dengan TF min 0. CP-nya 0,999, TF-nya 100 dikurangi 0, sehingga nilai HF-nya yaitu 99,9 BTU per pon mol. Dari neraca energi efek 1 yaitu L1 dikali HL1 ditambah S dikali lambda S sama dengan L2 dikali HL2 plus V1 dikali HE1. Ini dari persamaan 847. Dimasukkan nilai L1 nya 1000, HL1 nya 195,23646, S nya yang dicari lambda S nya 1036,433463, L2 nya 80, HL2 nya 100,810089, ditambah dengan V1 adalah L1 dikurangi 80 dikalikan dengan 1144,164, sehingga didapatkan persamaan bahwa 948,92754 L1 sama dengan 1036,433463 S plus 83,46831,288. Ini merupakan persamaan yang pertama dari neraca energi efek yang satu. Kemudian dari neraca energi efek 2 yaitu F dikali HF plus V1 dikali lambda S1 sama dengan L1 dikali HL1 plus V2 dikali HS2, dimana F nya 1000, HF nya 99,9, V1 yaitu L1 min 80 dan lambda S1 nya 980,68, sama dengan L1 nya masih dicari, HL1 nya 195,23646 ditambahkan dengan V2 nya yaitu 1000 min L1 dan HS2 nya 1105,39, maka didapatkan nilai L1 yaitu 573,263 BTU per hour. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua, di mana persamaan yang satu masih mengandung dua koefisien L1 dan S, maka dapat dimasukkan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan satunya 948,92754 L1 sama dengan 1036,433463 S ditambah 83468,31288. Nilai L1 nya dimasukkan 573,263 sehingga didapatkan nilai S nya 444,3283 per mol per jam. Nah, kita dapat mencari nilai V1 yaitu dari L1 min L2. L1 nya sudah didapatkan 573,263 dikurangi L2 nya itu 80, sehingga nilai V1 nya yaitu 493,263 pound mol per hour. Kemudian dari persamaan 848 bahwa Q1 sama dengan S dikali lambda S1, maka S nya dimasukkan 444,3283 dikali lambda S1 nya 980,68, sehingga Q1 nya 435,743,87724 BTU per hour. Dan nilai Q2 nya dari V1 dikali lambda S2 dimasukkan datanya, sehingga nilai Q2 nya itu 511.234,27926 BTU per hour. Nah, dari persamaan 841 itu nilai Q1 sama dengan U1 dikali A1 dikalikan dengan delta T1. Dari Q1 nya dimasukkan ini, U1 nya itu 500, A1 nya yang dicari, dan delta T1 nya 132,3293, sehingga didapatkan nilai A1 nya 6,9028 feet persegi, dan Q2 nya sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2. Q2 nya dari sini sama dengan U2 nya 700, A2 nya dicari, dan delta T2 nya 94,5209, sehingga nilai A2 nya yaitu 8,0448 feet persegi. Nah, kita mencari average luas atau AM nya dari A1 plus A2 dibagi 2. Nah, A1 nya 6,9028 ditambah A2 nya 8,0448 dibagi 2, sehingga AM nya
dapatkan 7,4738 feet kuadrat. Nah, kita mencari feet aktualnya dari F dikali 1000 per AM atau average luasnya. F nya 1000 pound mole per hour dikali 1000 feet persegi dibagi AM nya 7,4738 feet persegi, sehingga feet aktualnya 133.800 pound mole per hour. Dan nilai L1 nya yaitu dari L2 dikali 1000 feet kuadrat dibagi AM nya, nilai AM nya 7,4738 feet kuadrat, L2 nya 80, sehingga nilai L1 nya yaitu 10.704,059 pound mole per jam. Nah, sekian pembahasan dari soal Gen-Koplis problems yang 853 mengenai evaporation in double effect reserve feed evaporator. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.